Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore semuanya, salam lestari. Salam. Oke, kita ketemu lagi sore ini di acara apa ya Kak Imam ya? Acara podcast Ngabers, Scholarful bersama Satli. Oke, nah jadi untuk sore hari ini kita akan mengangkat tema tentang upaya pelestarian penyu di Indonesia yang akan dinarasumberi oleh Pak Iwayan Wiratnyana. Dan kemudian kebetulan udah ada Bapak Wayannya langsung di sini, sudah hadir. Boleh bilang hai dulu, Pak. Halo kawan-kawan semua, selamat sore, Rahayu, semoga sehat semuanya. Amin. Ya. Nah, karena Pak Wayan udah hadir nih, maka saya bilang 1, 2, 3, salam lestari. Oke, langsung saja Kak Imam boleh kita mulai untuk pertanyaan pertama. Oke, jadi sebelum mulai ke pertanyaan, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Imam Ali Mutakin dan bersama Kak Monika Nita Putri dan juga narasumber kita Bapak Iwayan Wiratnyana selaku chairman dan juga founder dari Bali Sea Turtle Society. Oke, baik Pak. Sebelum lebih lanjut, mungkin banyak yang belum tahu mengenai Bali Sea Turtle Society. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu Bali Sea Turtle Society. Terima kasih ya teman-teman. Jadi Bali Sea Turtle Society sendiri atau BSTS atau BSTS adalah sebuah lembaga nirlaba yang bekerja untuk perlindungan penyu. Jadi kita kalau bahasa umumnya mungkin ya LSM gitulah, sebuah organisasi non-profit. Kita bekerja bersama dengan masyarakat dan juga dengan volunteer atau siapa saja yang punya satu keinginan atau satu tujuan yang sama untuk perlindungan penyu di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Jadi kita bangun sebuah wadah namanya Bali Sea Turtle Society. Nah itu sekilas tentang Bali Sea Turtle. Kemudian bagaimana Pak untuk BSTS itu bisa terbentuk menjadi sebuah komunitas? Apa ada alasan atau penyebab awal gitu gimana Pak? Ya kita merasa perlu aja ketika sebuah gerakan itu dilakukan secara misalnya sporadis satu-satu kan tidak terkoordinasi dengan baik. Jadi kita memandang perlu adanya sebuah wadah sehingga kita bisa bergeraknya bisa terarah dan terukur nantinya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan sesuai dengan keinginan dan merespon kegiatan yang ada di lapangan. Nah, memang pada umumnya kita tahu kalau permasalahan penyu itu mungkin di Indonesia itu paling heboh tuh kan di Bali karena media terus aksi-aksi maksudnya aksi-aksi edukasi, kampanye dan lain-lain itu banyak emang dilakukan di Bali. Di sisi lain juga memang Bali sebagai salah satu tempat yang paling mudah dikenal kalau di luar sana. Jadi apapun yang terjadi di Bali itu mungkin lebih dulu diketahui di dunia internasional dibanding tempat lain. Nah ini juga memberikan hal quote tersendiri untuk kita sebagai generasi muda pada waktu itu yang tinggal di Bali untuk membangun citra positif, melakukan aksi yang positif untuk upaya-upaya perlindungan satwa, khususnya penyu pada saat itu. Ya memang kita tak ketahui juga Bali ada merespon citra negatif sebelumnya kalau Bali sendiri dibilang banyak memanfaatkan penyu dalam tanda kutip untuk diperdagangkan, dikonsumsi dan lain-lainnya. Nah, jadi kita merespon itu sebagai bentuk apa namanya positif respon bahwa ini loh orang Bali, generasi muda yang ada di Bali bisa berbuat sesuatu untuk penyu. Jadi kita bersepakat melakukan sebuah gerakan yang terorganisir dengan baik untuk upaya-upaya perlindungan penyu. Nah di situ kita memilih kan namanya apa ya biar gampang orang tahu gitu.
pakai nama penyu atau tuke susah mungkin orang mengetahui. Nah, kita berpikir udahlah kalau secara internasional mungkin bahasa Inggris itu lebih mudah. Jadi kita pakai bahasa Inggris agar mudah juga dikenal oleh secara mudah secara internasional dan lokal. Nah, itu strategi kita. Jadi sekitar tahun 2011 kita membangun komunitas itu dan akhirnya berdiri dan sampai sekarang kita tetap berjuang di garis depan untuk penyelamatan penyu. Kalau kegiatan dari Bali Sea Turtle Society apa aja ya Pak? Selain mungkin memantau penyu yang bertelur, mungkin kegiatannya apa aja ya selain itu mungkin? Bali Sea Turtle Society itu memandang penting, yang paling penting bagi kami adalah edukasi sebenarnya. Pendidikan itu adalah investasi untuk jangka panjang kita. Kita ingin menggarap generasi-generasi muda yang masih sangat belia, peduli tentang arti penting perlindungan penyu. Nah, penyu sendiri kan cuma entry point aja buat kita. Ketika kita bicara penyu, kita otomatis bicara tentang banyak hal, tentang habitatnya, tentang manusianya, tentang budayanya, dan macam-macamnya. Nanti berkembang lagi, tidak hanya penyu, tapi yang lain harus juga dilindungi. Pasti saling berhubungan. Itu yang kita pakai acuan. Nah, satu, edukasi itu yang menjadi fondasi dari kegiatan di Bali Sea Turtle. Setelah itu ada kampanye, kita menyebar luasan informasi perlindungan penyu. Kita juga ada yang terakhir itu rescue ya. Di rescue sendiri itu ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kita sebut itu perlindungan pantai-pantai tempat penyu bertelur. Nah, di sini memang lebih banyak kegiatan lapangannya kalau ketika ada perlindungan di sebuah tempat. Ada kita program melindungi induk penyu yang bertelur, terus sarangnya kita relokasi, terus juga rescue yang terdampar. Nah, jadi intinya kalau di Bali Sea Turtle Society sendiri itu ada tiga major program: edukasi, kampanye, dan perlindungan area peneluran penyu. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah tercipta ini Pak, wadah BSTS seperti itu, komunitas BSTS seperti itu. Kemudian respon masyarakat itu seperti apa Pak terhadap BSTS? Kemudian perubahan dari masyarakat itu apa mereka menjadi semakin peduli atau biasa aja atau gimana gitu Pak? Iya, kalau kita belum melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang seberapa sih respon, seberapa positif, dan seberapa bantuan mereka dengan uji-uji statistik. Itu belum kita lakukan. Kami pikir butuh waktu lagi yang cukup panjang untuk ke tingkat itu. Nah, namun dari Bali Sea Turtle Society berdiri setelah lebih dari 8 tahun, itu sudah mulai ada respon-respon positif yang kita cukup membuat kita membanggakan bagi kita gitu loh. Jadi yang pertama itu otomatis partisipasi dari masyarakat itu banyak dalam bentuk dukungan baik secara langsung maupun digital, tidak langsung lewat sosial media dan lain-lain. Dan kita juga banyak didukung anak-anak muda, kawan-kawan relawan di Bali Sea Turtle yang memang meluangkan waktu mereka gitu untuk membantu penyu, membantu kami dalam melindungi penyu. Itu ada. Respon masyarakat luas sih memang kita lebih mudah dijangkau mungkin untuk kawan-kawan lain yang ingin bertanya dengan penyu, karena kita berada di Bali. Itu ya komunikasi lebih lancar lah, mereka nemuin kita juga gampang, nggak begitu.
terus orang asing juga yang bukan warga negara Indonesia, mereka kontaknya ke kita karena memudahkan, oh nih organisasi bekerja dengan penyu. Nah, itu progres-progres seperti itu yang membuat kita ya sedikit bangga lah sebagai organisasi lokal bahwa kegiatan kita ini, apa yang kita lakukan itu sudah ada yang mulai dengar, sudah mulai ada yang mengapresiasi. Nah, itu bentuk-bentuk seperti itulah yang kita ingin wujudkan. Jadi semakin banyak orang peduli dan otomatis saya pikir penyu akan lebih mudah menuju ke kelestariannya itu. Gitu. Jadi kita pikir wah ini perlu aksi yang benar-benar nyata di lapangan. Begitu, Mbak. Nah, kan mungkin di masyarakat pada umumnya juga kebanyakan masih awam ya mengenai penyu ini. Dan juga di beberapa daerah tidak semua memiliki organisasi yang emang mengedukasi masyarakat mengenai penyu ini. Dan mungkin kalau untuk masyarakat, misalkan kita lagi di pantai, terus melihat penyu yang sedang bertelur atau melihat sarang dari penyu sendiri, apa yang harus kita lakukan, Pak, untuk melindunginya? Cara yang pertama adalah jangan pernah mengganggu penyu tersebut. Gitu. Terus yang kedua, nah ini karena ini satwa dilindungi, kita perlu berkoordinasi dengan aparat setempat. Jangan-jangan niat baik tidak selalu hasilnya baik karena ini satwa dilindungi. Ya. Jadi ada undang-undang yang melindungi di mana memindahkan dan lain sebagainya itu diatur oleh perundangan yang berlaku. Sebaiknya sih memang kerjasama dengan BKSDA atau pihak terkait itu yang paling mudah dilakukan. Yang jelas yang paling umum adalah jangan diganggu aja. Gitu. Kalau memang kita tidak sengaja melihat penyu naik ke pantai, terus mereka akan bersarang, ya jangan sinari, jangan ribut, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba seperti itu. Dan biasanya sangat jarang sih report seperti itu, kecuali memang di nesting di pantai-pantai tempat penyeluruhan penyu yang biasanya sudah biasanya ada tim atau kelompok masyarakat yang sudah melakukan upaya perlindungan penyu itu. Itu aja tips gampangnya seperti itu dah gitu. Jangan diganggu mereka, jangan difoto pakai selfie, pakai flash dan lain sebagainya. Biarkanlah mereka berekspresi sesuai naluri alamiah mereka. Kalau begitu, Pak, kira-kira ini penyu-penyu yang biasa bertelur di pantai Bali itu penyu jenis apa aja ya, Pak ya? Sejauh ini sih memang hampir sebagian besar lah jenis penyu lekang, Lepidopeltis olivacea. Namun ada beberapa record minor untuk jenis-jenis penyu yang lain seperti sisik, hijau, dan belimbing, tapi sudah sangat jarang sekali. Memang yang banyak banget gitu. Kalau di daerah kita di salah satunya misalnya di Pantai Kuta itu hampir 100% itu penyu lekang. Terus kalau di daerah timur di grup pantainya Tegal Besar, Sedayu dan Watu Klotok itu pernah di tahun sebelum 2003 pernah ada, 2001, 2000-an itu pernah ada penyu belimbing yang bertelur di situ. Sebagian besar jenis penyu lekang. Untuk bertelurnya sendiri, apakah ada musimnya, Pak, penyu bertelur itu? Dan pada bulan apa saja mungkin kalau ada musimnya? Ya ini kita sendiri mulai mencatat itu semenjak lama ya, lebih dari 10 tahun mungkin data itu mulai kita cari. Kalau dulu sih tidak intensif kita melakukan itu. Jadi kita juga tidak maksudnya patroli rutin tuh enggak. Tapi cuman di 10 tahun belakangan ini kita memulai untuk patroli rutin di sepanjang tahun itu. Jadi setiap malam kita luangkan waktu kita untuk menyisir pantai dan melihat seberapa sih trennya, kapan sih mereka mulai untuk bertelur. Jadi memang butuh waktu, nggak tiba-tiba kita tahu ini bulan ini. Jadi memang kita terjunkan tim kita yang memang bekerja untuk itu. Jadi kalau misalnya kalau di Pantai Kuta sekitar bulan Maret,
itu sampai Oktober itu mulai di Maret sudah mulai ada yang naik bertelur terus sampai di bulan Oktober. Itu puncak-puncaknya biasanya pertengahan-pertengahan tahun itu geser-geser biasanya antara tahun yang satu yang tahun lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga sepanjang tahun. Jadi ada beberapa record juga ternyata di hampir semua bulan tuh mereka ada. Namun jumlahnya ya tidak banyak, cuma satu atau dua sarang saja. Kalau kita lihat trennya dari data yang ada, itu memang lebih ke masuk ke bulan Maret sampai September Oktober itu mereka bertelur. Terus saya pernah baca penelitian atau jurnal juga, terus di situ tercantum katanya pada bulan Juni itu intensitas bertelurnya tuh paling tinggi. Itu benar nggak, Pak? Tergantung juga sih, bisa juga. Kalau dari data kita ya, data yang kita kumpulkan di Bali sudah terkumpulkan, ya bisa Juni, bisa Juli, bisa Agustus, bisa itu geser pertengahan tahun itu biasanya, sekitar bulan itu. Nggak mesti di satu bulan aja. Mungkin jurnalnya pas di tahun itu Juni mungkin. Ya pas recordnya Juni. Kalau dari pengamatan kami itu bisa geser-geser. Kadang dia puncaknya Mei dulu, terus habis itu Juninya turun, Julinya naik lagi seperti itu. Nggak mesti, tapi yang jelas di pertengahan tahun itu perkiraannya sekitar itu. Tapi kalau misalnya satu kali bertelur itu, Pak, kira-kira ada berapa telur gitu ya, Pak? Terus kemungkinan untuk menetas dan hidup menjadi penyu dewasa itu seberapa besar? Kalau ini kita kalau di teori kan 100 seperti itu, 100 butir sekali bertelur. Nah, kita dari proses yang panjang itu kan kita ada proses pemasangan pliver tag, jadi tagging penanda di pliver induk penyu yang bertelur. Nah dari situ kita bisa tahu, ya benar rata-ratanya memang sekitar 100 butir dalam satu sarang. Dari data yang kita dapat juga dari recording kita dari induk penyu yang datang, terus tagnya recovery record, dia jadi ketemu lagi induknya, itu mereka dalam satu musim, misalnya musim di tahun 2021 ini bisa bertelur sampai 2 sampai 3 kali. Dan mereka bisa bertelur setiap tahun. Jadi setiap tahun mereka datang dan bertelur. Nah, itu data yang kita dapetin sejauh ini dari hasil pengamatan kita dengan berdasarkan pliver tag. Kalau dilihat dari kesuksesan menetas, nah ini kenapa kita perlu relokasi? Contoh kasusnya misalnya kayak seperti di Pantai Kuta. Pantai Kuta itu kan memang tujuan utama tourism gitu loh, di Bali, di Indonesia. Jadi banyak sekali orang di sana. Kalau kita tinggalin sarang aslinya di situ, yang jadi masalah pertama memang kebanyakan sarang-sarang alami, jadi in situ-nya itu posisinya tuh di bawah pasang tertinggi. Jadi kalau ada pasang paling tinggi kerendam, ya kemungkinan menetas tuh rendah. Terus ada lalu lintas turis yang cukup tinggi, jadi rame banget kalau ya jangan bilang di pandemi ya, di sebelum belum pandemi, ketika pariwisata normal itu jadi penuh, pantai itu penuh. Jadi kemungkinan sarang itu terinjak dan mereka tidak bisa keluar dari dalam sarangnya ketika sudah menetas. Nah dari situ kita mengambil langkah penyelamatan untuk kita relokasi ke tempat penetasan. Dari tempat penetasan tersebut sejauh ini kalau dari kita lihat dari data itu sekitar 80% mereka menetas. Jadi misalnya 100 ya 80 menetas mereka. Nah, kalau dari berapa sih yang survive dari yang kita lepas, sejauh ini kita belum memasang alat khusus pada tukik itu. Jadi
itu pun alat masih sedang banyak dikembangkan di beberapa universitas di luar negeri. Bagaimana sih cara bisa ngikutin tukik ini dan dia survive-nya berapa persen itu masih sedang dikembangkan. Namun dari olah data modeling yang dilakukan banyak ilmuwan dari 1.000 satu yang survive menjadi dewasa, dalam pengertian dewasa matang kelamin. Betul, Mbak. Berarti bisa tadi kan katanya direlokasi ya telurnya. Itu direlokasinya kemana, terus penetasannya bagaimana, Pak? Apakah bisa disebut semi alami? Kan ada kayak yang saya baca tuh penetasan telur penyu itu ada yang alami dan semi alami. Nah itu gimana, Pak? Penjelasannya mungkin. Iya, kalau dipindahkan otomatis menjadi semi alami. Jadi kita pindahkan dari in situ menjadi ex situ ya. Jadi di tempat yang baru. Nah ini pun butuh training khusus sebenarnya untuk tim kita karena nggak sembarangan juga untuk memindahkan itu. Ketika kita memindahkan dengan cara yang salah dan waktu yang salah juga, itu juga akan menurunkan hatching rate, kemampuan survive dan lain-lainnya dipengaruhi itu juga. Nah kita ada tempat hatchery, lokasinya memang kalau posisinya itu mudah dicapai oleh publik. Kalau misalnya di Kuta itu ada di sebelah kantor pengelola Pantai Kuta atau di beachfrontnya Grand Ina Hotel Kuta. Jadi ada penyu raksasa besar. Nah di situ ada tempat hatchery. Jadi begitu kita menemukan induk penyu bertelur, induknya balik, kita ambil telurnya, kita kirim ke hatchery dan kita segera tanam di situ, dan ya seperti itu yang kita lakukan sejauh ini. Jadi memang kontrol untuk proses itu butuh memang SDM atau tenaga baik itu relawan kita pun siapapun yang ikut dalam tim itu memang kita sudah ajari lebih dulu, sudah mengerti tentang itu. Jadi itu yang sangat membantu kita di lapangan karena pada satu malam atau satu malam patroli itu nggak mesti ada satu cuma dua, kadang ya banyak sekali sarang-sarang yang harus kita rescue. Demikian, Mas. Kemudian Pak, kalau misalnya ada tukik yang sudah menetas begitu, akan langsung dilepaskan atau tadi kan sempat dibilang kalau misalnya lagi pasang akan dipindahkan dulu, terus apakah itu akan ada penangkaran secara ex situ lebih lanjut atau berapa lama atau langsung nanti akan dilepaskan aja ke laut atau pakai biar dia jalan dulu sedikit dari pantai dari pesisir gitu baru mereka berenang secara alami Pak, gimana gitu Pak? Ya, idealnya memang sih kan penyu itu kalau secara alami mereka akan menetas pada malam hari. Begitu temperaturnya drop di luar, mereka akan keluar dari sarangnya menuju ke tengah laut. Namun dari pengamatan kita kan mereka nggak selalu malam, nggak selalu pada saat gelap pada saat itu, karena bisa sore atau bahkan siang ketika itu mendung atau apa mereka keluar aja dari sarangnya. Nah, kita berusaha sih melakukan best practice, kita akan lepaskan sesegera mungkin tukik itu. Ya kita kasih mereka untuk merayap dulu di tepi pantai untuk menuju ke laut. Itu kan proses imprinting mereka. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau sekarang di masa pandemi ini kita lebih luasa melakukan itu karena tidak ada pengunjung pantai ya, pantai ditutup dalam PPKM, itu pantai ditutup, tidak ada akses untuk publik bisa masuk. Ya tim kita masih bisa untuk masuk dan rescue, itu mudah. Namun pada praktek normal di masa-masa sebelum pandemi itu kan turisnya kapan aja ada, malam-malam mau pagi, dan nah, di situ kita perlu kondisikan. Nah di situ yang kita perlu juga benar-benar memberikan informasi kepada pengunjung pantai. Nah, di situ juga ada kesempatan kita untuk menyebarluaskan informasi tentang upaya perlindungan penyu yang kita lakukan. Nah, mungkin dari situ ya
kita juga banyak mendapat apresiasi dari masyarakat internasional karena mereka ya wisatawan dari mana-mana pun ada dan mereka melihat sendiri apa yang kita lakukan. Tidak hanya cuman kita ngomong aja atau publish di sosial media kita melakukan sesuatu, enggak. Mereka ngelihat langsung aksi kita di lapangan. Jadi itu yang memberikan nilai plus mungkin dari kita. Jadi kita mereka ngelihat apa yang kita lakukan. Nah itu yang kita berusaha berikan adalah yang terbaik. Gitu. Jangan salah juga kita kebanyakan juga wisatawan Australia. Jadi teman-teman kalau dari Australia lebih paham banget tentang penyu karena mereka banyak sekali ada penyu di negara mereka dan mereka sangat teredukasi dengan baik sekali. Jadi mereka banyaklah mensupport kita, membantu kita untuk melakukan upaya perlindungan penyu ini. Kalau tantangan atau hambatan sendiri dalam pelestarian penyu ini khususnya di Bali dan umumnya di Indonesia, itu menurut pendapat Pak Wayan bagaimana, Pak? Kita negara yang sangat luas, mega biodiversity, satuannya banyak banget. Gitu. Penyu hanya satu dari sekian ratusan ribu spesies yang lain. Jadi tantangannya adalah ya kita kalau bicara sebagai orang Indonesia, sebagai pedulian ke Indonesia, kita wajib dong menjaga kekayaan alam ini gitu. Yang pertama ya kita wajib jaga spesiesnya karena itu pasti ada bermanfaat buat lingkungan. Yang kedua, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara Indonesia kan salah satu kewajiban kita juga untuk menjaga mereka agar tetap ada. Nah tantangannya ya memang mungkin sekarang di zaman digital ini tantangannya sedikit berat buat kita yang bekerja di lapangan. Jadi agak sulit lah kalau bagi kita mencari kawan-kawan yang mau bekerja di lapangan. Nah itu tantangan pertama. Yang kedua ya kita butuh banyak energi, banyak dukungan dari siapapun. Tidak hanya berupa dana, tapi dukungan dari berbagai stakeholder, dari berbagai lapisan masyarakat yang bisa bersama-sama mengampanyekan perlindungan penyu ini. Nggak hanya penyu, cuma habitatnya dan lain-lainnya itu. Jadi kita harus saling merangkul satu sama lain untuk sama-sama bisa bersuara untuk perlindungan penyu. Terus yang lain ya otomatis kita sekali lagi kendalanya memang di SDM. Nah ini makanya kita butuh kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan peneliti untuk lebih banyak meneliti tentang penyu di Indonesia ini. Jadi apa yang kawan-kawan teliti itu bisa bermanfaat buat kami-kami yang di lapangan. Jadi hasil research apapun itu bisa kita pakai, bisa jadi acuan buat kita. Jadi sebenarnya ini lebih menggugah sih gitu loh. Jadi, selama ini kan lebih banyak emang research, jurnal ilmiah itu dari luar ya, dari luar yang mungkin kalau di komparasi situasinya berbeda gitu. Misalnya kalau sex determine, jadi suhu mempengaruhi jenis kelamin penyu itu berapa sih pivotalnya, berapa sih nilai tengahnya kayak begitu kan. Kalau di luar banyak itu sampai ada yang buat aplikasinya, cuman di kita belum ada record dengan baik, misalnya di satu titik itu berapa. Nah itu bisa jadi acuan juga agar konservasi penyu itu bisa berjalan dengan baik dan terasa dengan baik. Kita nggak mau kan kalau semua betina atau lebih major jantannya seperti itu. Nah itu juga salah satu hal kecil yang menjadi pemikiran saya ke depannya untuk keberlanjutan upaya konservasi penyu ini di Indonesia. Oke, kalau begitu Pak, Pak Wayan pribadi sudah bekerja berapa tahun Pak di BSTS ini Pak? BSTS baru umurnya 10 tahun. Jadi kalau saya sendiri bekerja untuk penyu lebih dari 20 tahun untuk isu penyu ini gitu loh. Jadi tidak hanya kalau di BSTS saya lebih ke lapangan lebih gitu. Kalau dulu lebih ke campaign dan edukasi. Jadi sudah panjang sekali saya mengikuti ini. Mungkin perlu ngikut lebih panjang lagi karena penyu aja dewasa matang kelaminnya kan 25 sampai 30 tahun ya. Jadi ini belum cukup bagi saya untuk tahu banyak. Jadi perlu
belajar yang baru di mana juga alat-alat penelitian tools itu semakin canggih sekarang, lebih mudah kita untuk tahu seperti itu. Kalau begitu kan berarti wah udah lama banget gitu ibaratnya ya Pak ya. Nah, buat Bapak sendiri ini ada nggak sih Pak kesan-pesan atau pengalaman yang paling berkesan gitu yang paling Bapak ingat sampai sekarang untuk selama di dunia perpenyuan gitu. Gitu Pak. Kita gimana ya, kita belum banyak memang langsung terjun ke lapangan. Itu yang paling penting sih buat kita gitu. Kita belajar itu nggak cukup di buku, nggak cukup di jurnal gitu. Kita nggak cukup itu. Kita pun terjun dan ngelihat langsung apa sih di lapangan. Pepenyu itu kayak apa, burung tuh kayak apa, penyelamatan anjing dan kucing itu heroiknya seperti apa. Itu yang penting bagi saya ya, karena lebih banyak secara pribadi saya bergaul dengan kawan-kawan yang berjuang untuk binatang, baik itu yang domestikasi, yang companion animals, yang wild animals. Jadi lebih banyak begitu. Itu tidak seindah seperti yang kita baca dan mudahnya seperti kita baca di jurnal dan buku. Itu heroiknya, suka dukanya itu lebih terasa di lapangan benar. Kita ngerasain itu karena ya kita di BSTS sendiri kan nggak hanya penyu aja, kita ketemu juga dengan satwa-satwa yang lainnya. Jadi kadang rescue tupai lah, rescue anjing yang cacat seperti itu. Kita butuh kolaborasi. Ada banyak sih cerita-cerita yang seperti itu gitu, yang bikin kita kadang bengong aja, yang bikin kita nggak punya jawaban. Itu kita saya lupa tahunnya, sekitar 2003 atau 2001, sekitar tahun itu gitu loh. Itu kita training kalau nggak salah 2003 kalau itu training. Kita ada training untuk unit pengelola pantai Kuta waktu itu, zaman-zaman awal-awal rintisan proyek perlindungan penyu di situ. Itu kita habis edukasi kalau jelasin penyu itu bertelur malam hari, butuh pantai yang landai, pantai yang gelap, tidak berisik, seperti itulah. Seperti itu. Nah, malam itu kita memang patroli bersama mereka. Nah, malam itu tuh kejadiannya luar biasa gitu. Jadi naiklah induk penyu lekang itu pas di bawah lampu merkuri itu, lampu penerangan pantai itu. Mereka penyunya bertelur di situ. Mereka kawan-kawan Satgas tuh bilang saya tuh membohong. Mana ada nih buktinya penyunya bertelur nggak tempat gelap nih. Dia bertelurnya di bawah lampu. Nah, kayak itu menjadi apa namanya ya? Kita berarti introspeksinya banyak. Satu nih benar terjadi seperti ini, sisi lain nih kita belajarnya kurang jauh. Yang kedua, informasi yang kita sampaikan ternyata ada pengecualiannya di lapangan tuh ada. Nah, itu semakin banyak kita di lapangan, kejadian-kejadian itu semakin banyak yang kita bisa ketahui. Nah, itu contoh-contohnya juga. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang ini, misalnya penyu tanpa pliver belakang tuh dimakan hiu biasanya naik, dia nggak bisa bertelur. Ya, teman-teman ranger sampai taruhan mereka, kalau bisa bertelur kita beli masakan Padang, nanti aku yang traktir kayak gitu. Itu nggak bertelur, tapi akhirnya ada yang nemuin caranya gitu. Itu dibantu, dibuatin lubang di belakangnya sambil merayap-merayap begitu, penyunya bertelur. Itu nggak pernah ada mungkin di teori, tapi di lapangan saking kita kasihannya, saking teman-teman tuh kasihan, mereka mencoba satu hal seperti itu gitu. Karena mereka, induknya nggak dalam-dalam sampai menggali sarangnya. Nah, hal-hal gitu banyak mungkin yang kita bisa lihat ketika ada di lapangan. Otomatis kan kita sudah ribuan jam melewati malam di lapangan tuh, ada setiap malam tuh berbeda cerita, berbeda induk penyu, berbeda ini. Itu selalu menarik buat kita. Memang pekerjaan yang sulit untuk terbalik dengan situasi normal itu sulit. Nah, itu aja sih kalau dari saya tentang suka dukanya di lapangan. Nah, terus ada lagi Pak, waktu gathering kemarin kan dibacakan juga diperlihatkan CV dari Pak Wayan sendiri. Saya melihat latar belakang Bapak itu teknik informatika. Nah, ini menarik bagi saya. Mungkin bisa diceritakan kenapa dari teknik informatika terus sekarang bergelutnya di bidang
penyu gitu. Mungkin bisa memotivasi masyarakat juga. Eh, itu kan banyak cerita di belakangnya sebenarnya begitu loh. Saya keterima di universitas yang bagus waktu itu. Saya nggak punya uang, nggak bisa ngelanjutin sekolah di situ. Dan jurusannya memang kelautan waktu itu. Eh, itu cerita yang berbeda. Tapi setelah saya memasuki menjadi volunteer, kita masih mahasiswa, masih volunteer di organisasi perlindungan satwa itu, di situ kita berkumpul. Ternyata satuannya nggak bisa diberesin sama satu orang aja yang berrelated keilmuannya tentang binatang. Jadi kita butuh bersatu, anak hukum, anak teknik, anak apapun itu bersatu. Nah kalau pingin tahu, yang jelas itu apa ya? Conference-nya ini International Sea Turtle Society (STS). Ini besok di Perth. Itu bisa teman-teman ikutin. Kalau mahasiswa itu biasanya dapat diskon, apalagi dari Indonesia. Biasanya $5, $10 gitu. Itu lumayan. Kalau itu dulu banyak teman-teman mahasiswa Indonesia yang ikut. Dan di situ saya melihat langsung gitu loh. Oh, ternyata semua orang ini ada yang neliti gitu. Orang elektronika backgroundnya elektro, dia gimana sih nyiptain tools, alat yang bisa dipasang di penyu, jadi bisa ngikutin penyu, terus durability baterainya tuh bisa tahan lama, nggak hanya 30 hari mungkin kayak sekarang satelit telemetri. Gimana sih ahli GPS bisa tracking penyu itu lewat Google Earth di apa ya, bisa tahu penyunya kemana. Terus teman-teman yang ahli apa ya, fisika kelautan dan lain-lain itu meliti nih fiber optik di bawah laut nih pengaruh nggak sama navigasi penyu dan satwa yang lainnya. Itu banyak sekali ternyata kawan-kawan dari background yang berbeda itu bisa bermanfaat untuk pelestarian penyu gitu. Kalau dulu sih, kalau saya sih memang lebih senang campaign ya, karena kan di digital walaupun tidak seperti sekarang media digital zaman dulu, banyak bisa membantu, minimal desain poster lah atau spanduk. Sekarang kan jarang banget gitu, udah digital semua. Spanduk kayak begitu dulu, ya buat database kayak begitu, itu ternyata berguna, kan memudahkan kita untuk melakukan sebuah analisa data seperti itu. Nah dari situ memang ya saya senang di lapangan, memang gitu, senang di lapangan, banyak ikut teman-teman riset burung, riset mamalia kayak begitu, walaupun tidak ahli banget, cuman ya pengikut pingin tahu seperti itu. Nah dari situ saya ngeliat, oh ini ternyata asik. Ternyata binatang ini yang mempersatukan kita. Kalau kalau dulu masih mahasiswa di Malang, kita bersatu gitu loh. Jadi backgroundnya kita nggak peduli, asalnya nggak peduli, agamanya, apanya, kita nggak peduli. Yang penting kita satu nih, satwa Indonesia kita harus lindungi. Nah di situ kita ngeliat, ternyata nih binatang ini bisa mempersatukan manusia gitu loh. Ini sebuah suasana yang asik buat kita, suasana keindonesiaan yang asik. Sampai sekarang pun di 20 tahun yang lalu itu masih membekas, dan kita masih jadi teman yang ya kayak saudara, teman rasa saudara itu masih ada. Nah itu yang membuat saya menarik, dan saya membangun itu gitu loh. Membangun itu di komunitas yang sekarang Bali Sea Turtle. Jadi semua adalah saudara, adalah teman-teman yang sama-sama berbuat di lapangan. Nah itu yang kita bangun di sistem kita, bahwa kita yakin dan percaya kalau nggak kita, siapa lagi? Orang-orang yang peduli binatang dalam unsur konservasi itu kan sedikit, sangat sedikit banget. Bahkan dibilang orang gila, orang aneh. Coba aja balik ke 20 tahun lalu, nyelamatin anjing aja sama kucing, pasti dibilang orang sakit jiwa. Beda kalau zaman sekarang, itu butuh proses. Butuh proses. Ketika kita rescue anjing, rescue kucing itu, kok sekarang, wah banyak orang, oh iya dia rescuer, anak bulu dan bla bla. Kalau dulu itu, wah kita juga diejek-ejek dulu, ngapain motoin anjing yang bulukan gitu, ngapain dikasih makan, itu pertanyaan konyol. Kalau zaman dulu kita yang salah, merasa bersalah, menjadi orang aneh gitu loh. Kalau sekarang apresiasinya banyak, apalagi masukin sosial media kan begitu. Jadi tingkat kesadaran masyarakat dan apresiasi itu jauh berubah. Jadi teman-teman, saya berpikirlah lebih maju. Suatu saat pasti akan sampai kita di situ gitu. Siapa yang tahu 20
perdagangan penyu ke Bali itu berakhir begitu ada upaya penegakan hukum. Kita tuh berpikir, aduh lama banget sih gitu. Ini mungkin bisa 20 tahun, satu generasi, dua generasi untuk menyelesaikan itu. Ternyata bisa, walaupun masih ada, tapi orang sudah tahu sekarang. Sampai sekarang pun di 2021 ini teman-teman Surabaya, teman-teman tertarik ngobrolin penyu gitu. Jadi ini masa yang panjang. Kalau nggak ada masa lalu yang seperti itu, nggak mungkin ada hari ini kita ngobrolin penyu. Udahlah gitu loh. Padahal kan penyu udah diobrolin dari zaman dulu banget gitu. Jadi komoditas perdagangan zaman dulu banget sudah. Nah, cuman itulah saya pikir. Jadi karena kawan-kawan di Fakultas Kedokteran Hewan, jadi ada banyak satwa, banyak ini tolong dibantu. Ada banyak sekali satwa-satwa di Indonesia yang butuh bantuan. Gak hanya anjing dan kucing, di luar sana ada banyak orangutan, siamang, dan masing-masing punya klasifikasi tersendiri. Orang-orang yang punya keahlian khusus untuk itu. Itu sih kalau dari pengalaman saya gitu loh. Jadi yang penting ada niat benar, terus didukung kerja keras, pasti nyampe. Gitu. Jangan khawatir, apalagi teman-teman yang punya background kedokteran hewan tuh udah luar biasa lah gitu loh. Kalau dulu sih tim kita banyak volunteer kedokteran hewan tuh nyaman banget, jadi aman banget gitu. Saya dulu pernah punya tim yang isinya dokter hewan aja semua. Kalau diajak patroli itu senang banget karena mereka tahu gimana handling, jadi kita ya sedikit nggak was-was lah begitu. Itu sih Mas, Mbak yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Ya Pak, ada pertanyaan lagi. Jadi tadi kan sudah sempat disampaikan sama Bapak untuk teman-teman mahasiswa yang terutama yang dari background kedokteran hewan supaya bisa ikut membantu untuk melestarikan penyu agar tetap lestari begitu ya Pak. Kemudian kalau pesan khusus untuk masyarakat atau teman-teman di luar sana yang mungkin akan mendengarkan podcast ini, ada pesan apa ya Pak? Mungkin secara yang paling sederhana atau bagaimana gitu Pak? Yang paling sederhana di situasi sekarang tetap jaga imun, jaga kesehatan, biar tetap sehat. Kita sama-sama lewati pandemi ini dengan baik. Gitu. Itu yang paling utama saat ini. Kalau nggak dikasih sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kalau sudah sehat, yuk belajar buang sampah pada tempatnya aja deh. Itu yang paling penting. Ayo kita berusaha untuk punya empati terhadap sampah itu gitu. Kadang kan kita plastik, hal-hal kecil-kecil itu ayo mulai gitu. Nah, kita lihat juga pemerintah daerah dan lain-lain seperti Denpasar di tempat saya tinggal sekarang, pemerintah sudah mulai untuk pemisahan sampah seperti itu sudah benar-benar mulai. Jadi ayo sama-sama kita generasi muda lah pentolannya seperti itu. Walaupun banyak kendala, sulit memang kalau hal itu, nggak ada salahnya kita memulai. Yuk kita sama-sama berbuat untuk itu. Kalau saya pikir itu sudah bisa kita lakukan dengan bijaksana, yang lain gampang gitu. Media informasi sekarang kan cepat, kita bisa ngobrol kayak gini cepat banget, nggak mesti naik pesawat dari Ngurah Rai atau turun di di Bungurasih dulu pakai bis terus baru ke kampus, kayak itu nggak kayak gitu loh. Jadi kita bisa online kayak gini, jadi informasi bisa bertukar apapun. Terus yang lain silahkan kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya atau apapun tentang penyu, tentang Bali Sea Turtle Society, silahkan kontak saya secara pribadi atau bisa ke semua sosial media di Bali Sea Turtle Society. Kita dengan senang hati akan menjawab, akan sharing apa yang kami ketahui. Kalau kawan-kawan lebih tahu, kasih tahu kita, karena nggak mungkin kita menguasai semua hal, karena masih banyak sekali misteri di satwa liar, khususnya di penyu itu masih sangat banyak misteri. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Mas dan Mbak dan kawan-kawan di podcast Ngabers ini. Jadi terima kasih. Semoga tetap semangat sampai ke episode terusnya dan menularkan virus kecintaan pada binatang ini berjalan terus dan lancar. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Oh iya Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kalau misalnya ada mahasiswa dari UKS atau dari universitas lain yang berminat untuk
menjadi volunteer atau mungkin magang bareng seminggu atau 2 minggu gitu, apakah ada prosedur atau tips atau gimana untuk langkah-langkahnya begitu Pak? Karena sejujurnya saya juga minat ini Pak. Silakan saja. Kalau saya sih BSTS terbuka untuk itu. Silakan saja, tolong di email atau diinformasikan ke saya, ke kami di Bali Sea Turtle Society, kapan waktunya. Tolong pilih di waktu yang pas, karena kalau kasihan juga kalau teman-teman pas datang, memang musim penyu tapi tidak pas di puncaknya, nanti kecewa lagi atau merasa percuma. Itu tolong itu dikomunikasikan terlebih dahulu, itu sih kuncinya. Terus yang kedua, kita tunggu nih setelah pandemi ini, besok Bali mulai dibuka international flight ke Bali 14 Oktober. Kita lihat, semoga tidak ada badai pandemi ketiga, semoga semua ini sudah selesai, jadi kita bisa hidup normal. Teman-teman nggak bisa males lagi harus berangkat ke kampus mungkin untuk kuliah, ya semua bisa normal, jadi lebih mudah bagi kita untuk di lapangan. Ya, karena di masa pandemi ini jujur kita aja tim Bali Sea Turtle cuman minim banget yang terjun ke lapangan. Satu, karena memang SDM-nya sedikit. Yang kedua, kita nggak mau tim kita ketularan kena virus. Gitu. Jadi kita benar-benar jaga. Bahkan di internal tim sendiri itu nggak boleh saling ketemu waktu kemarin saat puncak-puncaknya pandemi. Jadi kita itu aja sih yang disiapkan. Email aja jangan. Kalau kita punya musim, syukur di pertengahan tahun ya lebih gampang buat kita. Atau pas di Bali main di pertengahan tahun, silahkan. Bisa ketemu dengan tim kita, bisa ketemu dengan kegiatan kita di lapangan. Ya, saya tunggu aja di Bali. Semoga semua punya rezeki dan kesempatan yang sama. Amin. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Kalau Sama-sama. dari saya sudah cukup. Apa mungkin ada tambahan dari Imam? Nah, baik. Dari saya mungkin terima kasih banyak kepada BSTS dan juga Pak Iwayan Wiradjana yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengedukasi, mungkin bertukar ilmu dan pengalaman di podcast Ngabers ini. Dan juga untuk semuanya, untuk pendengar podcast ini, ya mari kita lestarikan penyu dan juga hewan-hewan di Indonesia, tidak peduli latar belakang kalian. Mari kita berkolaborasi sesuai background masing-masing, karena dalam pelestarian hewan ini butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Mungkin dari saya sekian, dan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada Pak Iwayan Wiradjana yang sudah memberikan ilmunya dan berbagi pengalamannya kepada kita semua. Sama-sama Mas, sama-sama. Semoga selalu sehat semuanya. Sampai ketemu di Bali. Ya. Baik Pak, kalau begitu langsung saja, karena sudah menunjukkan pukul 17.10 juga, mungkin di Bali juga kita ada perbedaan waktu. Ya, kita sudah maghrib, bentar lagi azan maghrib. Baik Pak, untuk itu maka saya selaku MC, saya Monika Anika Putri, dan partner saya Imam Aulia Mutakin, pamit undur diri. Kita sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan 1, 2, 3, salam lestari. Salam.